calon-calon advokat, welcome back to my channel. Sekarang saya akan membahas tentang yang lebih detail tentang hukum juga. Dan mungkin kemarin saya udah jelasin di konten-konten saya sebelumnya, cuman tidak detail. Jadi sekarang saya akan menjelaskan secara detail untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sumpah advokat. Oke, kemarin kan saya cuma bilang ini segini-segini tapi nggak detail. Sekarang saya akan detail karena saya langsung lihat dari formulir pendaftaran calon advokat seperti ini. Kalian tuh bisa dapat di ini tuh di peradi.co.id. Semua persyaratan ada di peradi.co.id itu ada. Jadi kalian tinggal download apa, dan sini saya akan jelaskan apa aja yang harus kalian siapkan untuk mengajukan sumpah advokat. Nah, yang pasti kan yang kemarin kan udah detailnya udah dikasih tahu ya, kalau harus mengikuti PKPA. Udah gitu udah mengikuti PKPA tuh nanti kalian akan mendapatkan sertifikat PKPA. Udah gitu pendaftaran untuk ujian advokat. Udah gitu mengikuti ujian profesi advokat UPA. Sudah itu mendapatkan sertifikat kelulusan UPA. Lalu mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat, dan menyelesaikan 6 kasus perdata dan 3 kasus pidana. Lalu setelah itu baru pengangkatan dan sumpah advokat. Tapi kalian bisa, ini kan waktu itu saya tuh di Pradi ya, jadi tapi kalian kan sekarang udah banyak tuh organisasi advokat, tinggal kalian pilih aja kalian seraknya di mana. Tapi kan yang umum waktu itu Pradi, jadi saya di Pradi sih dulu. Nah itu kan yang secara umumnya kalian dalam memenuhi unsur untuk menjadi seorang advokat. Dan di sini saya akan secara detail apa aja sih yang harus kalian siapkan untuk menjadi seorang advokat atau untuk mengikuti yang namanya sumpah advokat. Nah, ini sampai checklist kayak gini. Di sini ada bukti store, jadi kalian harus membayar untuk sumpah advokat. Tapi saya lupa biaya berapa ya. Oh, di sini dulu ya, waktu ini tahun berapa ya? 2016. Ya, 2016 ikut sumpah advokat. Ini tuh dulu biayanya 2.500.000. Nah, itu tuh kalian harus melampirkan selain formulir ini yang didapat dari peradi.co.id itu, kalian tuh harus melampirkan bukti store. Bayar dulu ke rekening BCA, tapi harus yang ke bank ya, nggak bisa transfer dari nggak bisa transfer dari handphone karena dia harus ada bukti store-nya. Jadi harus ke bank, store ke bank, bayar, harus ada bukti store-nya, baru itu yang akan dijadikan bukti. Lalu udah itu fotokopi KTP, udah gitu fotokopi PKPA, fotokopi UPA, fotokopi ijazah S1 hukum yang sudah dilegalisir. Oke, legalisir dulu ke kampus kalian. Udah gitu pas foto 3x4 3 lembar. Itu surat keterangan magang atau fotokopi KTPA advokat pendamping. Advokat pendamping itu harus yang udah 7 tahun kerja di kantor advokat ya, baru bisa dijadikan advokat pendamping kalian. Nah, kalian harus ada fotokopinya dan surat keterangan magang. Nanti saya kasih lihat contoh surat keterangan magangnya. Terus surat tidak pernah dipidana dari PN, jadi kalian harus ke pengadilan negeri untuk minta surat tidak pernah dipidana. Lalu surat pernyataan tidak PNS. Surat pernyataan tidak PNS harus ada materainya. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan memperlihatkan ke kalian contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Ada contoh-contohnya ya. Nah, oke. Yang pertama contohnya tadi apa? Surat keterangan magang dan fotokopi KTP advokat pendamping. Oke, surat keterangan magang sebenarnya kalian bisa download mentahannya di ya Peradi itu, surat keterangan magang di Peradi seperti inilah kurang lebih. Nanti bisa kalian download di Peradi, dan itu saya udah bikin yang versi saya dari kantor advokat yang sekarang saya bekerja.
Jadi intinya ditujukan ke siapa, terus surat keterangan magang harus ada tanda tangan dari pimpinan advokat dan advokat pendamping, harus ada tanda tangan ya dari keduanya. Sudah gitu, tadi apa lagi? Surat tidak pernah dipidana dari PN. Surat tidak pernah dipidana dari PN. Nah, sebelum mengeluarkan itu, surat sebelum dipidana ya. Nah, yang biasa ada ini sih keterangannya ada di apa? Di peradi.co.id itu, dan ini udah saya tulis juga di sini. Ya intinya gitu, dan kalian harus minta cap dan tanda tangan dari pengadilan negeri. Dan itu biasanya langsung atau besoknya, saya lupa. Pokoknya kalian harus ke pengadilan negeri untuk minta surat keterangan tersebut yang udah kalian isi, lalu minta tanda tangan dan cap. Nanti ada di bagian PN nanti ada. Pokoknya kalian harus bikin dulu pernyataan bahwa benar tidak pernah dijatuhi pidana. Nanti juga datanya ada, benar atau enggak, datanya ada, kalian benar atau tidak pernah dijatuhi hukuman. Karena ya kalau orang yang udah dijatuhi hukuman pasti kan datanya ada di pengadilan. Nah, udah gitu tuh ada surat pernyataan kantor advokat, bahwa surat pernyataan kantor advokat menyatakan bahwa benar kita tuh magang di kantor tersebut. Oke, terus surat pernyataan tidak PNS. Surat pernyataan tidak PNS. Maaf, ada gangguan sedikit. Soalnya di kantor ada yang tinggal. Oke, jadi surat pernyataan tidak PNS itu juga harus diminta. Surat pernyataan tidak PNS itu harus keterangan kita sih, dari kita menyatakan bahwa kita tuh nggak PNS. Oh iya, ini kita bikin. Oh, itu mah bikin kita sendiri. Jadi kayak kita nulis dan kita tanda tangan sendiri, itu dipertanggungjawabkan sendiri bahwa kita benar-benar tidak berstatus sebagai PNS, karena nggak boleh ya PNS. Udah gitu ada ini sih waktu itu minta ini keterangan kelakuan baik dari polisi. Dulu minta ini sih saya ke kantor polisi, ke Polrestabes Bandung. Waktu itu saya minta untuk dibuatkan surat tidak pernah menjalani pidana. Ini mah di tidak pernah PNS. Ada kelakuan baik, kita juga harus menyertakan kelakuan baik. Kelakuan baik itu kita harus minta ke surat kelakuan baik, harus diminta ke kantor polisi. Nanti ada bagiannya, kalian minta aja mau ada surat kelakuan baik, nanti dikeluarkan oleh polisi. Ada biayanya tapi aku lupa biayanya berapa. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian mau sih sebenarnya tinggal ya masuk aja ke aplikasi ke website Pradi. Di situ ada semua sih syarat-syaratnya seperti apa, terus dibuat kayak gini tuh. Waktu itu saya catat sendiri ini. Kasus perdata berapa? Perdata 6 kasus perdata dan 3 kasus pidana ya. Kayak gini lah contohnya dulu bikinnya. Tuh ini kasus perdata 1, perdata 2, terus perdata 3, perdata 4, perdata 5, perdata 6. Nah, 6 perdata kan ini benar pure yang waktu itu saya kumpulin berkas-berkas, ternyata masih saya simpan, jadi saya kasih lihat ke kalian. Dan 3 kasus pidana. Pidana 1, 2, 3.
ternyata saya ada beberapa kasus pidana buat backup kayaknya. Jadi saya jelas seperti inilah, kayak gini lah kurang lebih. Seperti itu. Jadi udah semua ini lengkap, kalian bisa langsung kirimin ke organisasi advokat yang mau kalian masuki ke kantornya. Nah, kalian kirimin data-data tersebut, baru nanti kalian bisa untuk lanjut ke sumpah advokat. Udah sumpah advokat ya sudah beres deh, kalian udah bisa menjadi seorang advokat. Nah, seperti itu aja penjelasan saya, tidak banyak-banyak. Ingin menjelaskan secara detail aja, dan tadi contohnya udah jelas ya, tinggal di pause aja kalau kalian mau lihat. Oke, sekian dulu vlog dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian calon-calon advokat, dan semangat terus untuk menyelesaikan persyaratan tersebut karena emang agak ribet tapi pasti bisa. Oke, jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog saya selanjutnya. Bye bye.